Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kembali lagi kita bersama di acara Makna dan Peristiwa. Satu acara yang dimana kita akan membahas peristiwa-peristiwa di kehidupan kita sehari-hari dan akan kita ungkap maknanya. Dan seperti biasa kita bersama guru kita Ustadz Batiar Nasir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tema kita kali ini Ustadz, menjaga diri dalam pergaulan. Insya Allah. Dan ini pas sekali Ustadz, dalam arti kenapa ya? Karena memang banyak sekali kehidupan kita itu terpengaruh dengan lingkungan, tentang pergaulan gitu Ustadz ya. Pasti. Nah, sebelum kita ngobrol banyak sama Ustadz Batiar Nasir, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Membicarakan soal akhlak takkan pernah habis, karena dalam kehidupan sehari-hari, baik mulai dari diri sendiri, dalam keluarga, masyarakat, dan bersosialisasi dengan siapapun, pasti tidak terlepas dari akhlak. Apa yang dilakukan sudahkah pantas dan sesuai dengan syariat Islam? Tentu dalam semua agama pun mengajarkan tentang perilaku yang baik. Apalagi dalam agama Islam, semua hal dari yang kecil hingga hal terbesar telah dijelaskan dan ada ajarannya secara jelas, gamblang dan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah mengatur bagaimana adab-adab serta batasan-batasan dalam pergaulan. Dampak buruk akan menimpa seseorang akibat bergaul dengan teman-teman yang jelek. Sebaliknya, manfaat yang baik akan didapatkan dengan bergaul dengan orang-orang yang baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari pengaruh teman-teman yang buruk dan mengumpulkan kita bersama teman-teman yang baik. Masya Allah tadi ya, satu hadis yang begitu indah yang disebutkan di tayangan yang baru saja Anda saksikan semua ya. Berteman dengan tukang minyak wangi akan menjadi wangi, Masya Allah. Itu berarti ibaratnya kita main sama orang baik, kita akan jadi baik insya Allah Ustaz ya. Betul Masya Allah. Ustaz, kalau misalnya secara garis besar nih Ustaz, pergaulan itu seperti apa sih Ustaz? Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Amir bin Uqbah, inilah sebetulnya seindah-indahnya persahabatan. Jika kamu berjumpa dengan temanmu, sampaikan salam. Mulai dengan salam. Dan yang kedua, setelah itu kamu berikan tempat yang lapang buat dia. Dan yang ketiga, panggil dia dengan panggilan yang dia sukai. Yang dia sukai. Ini prinsip-prinsip dasar dalam pergaulan supaya kita mendapatkan indahnya persahabatan. Insya Allah. Tentu ada banyak contoh sebetulnya kalau di dalam Islam tentang pergaulan ini. Yang nggak boleh lepas adalah setiap hari harus bergaul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, bergaul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menganjurkan bagaimana sih cara bergaul dengan Allah di sini? Bihusnil adab wa dawamil haibah wal muraqabah. Jadi dengan adab yang baik kepada Allah, misalnya sebelum sholat, ya sempurnakan wudhu, sucikan pakaian, sempurnakan gerakan ibadah sholat, tutup dengan berzikir selalu. Masya Allah, dan dawamul haibah. Dan harus selalu merasakan keagungan Allah di dalam jiwa kita di mana saja kita berada. Jangan memuji teman sebelum memuji Allah. Jangan kritik teman sebelum menyebut nama Allah. Contoh, Masya Allah Wisnu hari ini segar sekali gitu. Subhanallah ini kurang dikit deh kayaknya apa. Ini beneran apa enggak? Jadi itu yang bergaul sama Allah. Oke. Jadi ini ada menjadi prinsip. Misalnya gini, kalau kamu punya masalah dengan siapa saja,
dengan siapa saja kamu punya masalah, mulailah perbaiki hubunganmu dengan Allah. Maka Allah yang akan perbaiki hubunganmu dengan makhluk. Masya Allah. Itu orang-orang yang selalu memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu pasti akan selalu dijaga oleh Allah taala dalam pergaulannya. Dan yang terakhir adalah wal muraqabah. Merasa selalu dalam pengawasan Allah dalam hidup ini. Iya. Sehingga dengan siapapun kita bergaul, akan senantiasa ada proteksi itu. Masya Allah. Jadi kalau muraqabah, Iya, jadi muraqabah. misalnya muraqabah, kalau di dalam Al-Quran barangkali, ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin, au fis samawati, au fil ard, ya'ti biha Allah. Wahai anakku, andai ada perbuatanmu yang tersembunyi, ya, dan perbuatan yang tersembunyi itu berada di dalam batu atau melayang-layang di angkasa atau berada di dalam perut bumi yang orang tidak pernah tahu saking kecilnya, percayalah bahwa Allah pasti akan mendatangkan balasannya buat kamu. Ini prinsip muraqabah dalam pergaulan, supaya Allah senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada. Masya Allah Ustadz, ini memang ini ilmu lagi nih buat saya Ustadz. Dalam arti memang ternyata ada adab-adab juga ketika kita ingin, maksudnya dalam arti bergaul dengan Allah itu kita mau beribadah kepada Allah Ta'ala Ustadz ya. Betul. Jadi dengan sebaik mungkin kita harus melakukan hal-hal itu yang tadi Ustadz sampaikan. Ini sebelum bergaul dengan siapapun. Dan Ustadz, kalau misalnya itu kan bergaul dengan Allah tadi Ustadz bilang, maksudnya kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau bisa bergaul dengan teman, ini ada satu tayangan yang akan kita lihat bersama-sama Ustadz ya. Ya saudara, kita lihat dulu satu tayangan yang dimana kita tahu Pak, begitu banyaknya sekali ya kemaksiatan yang terjadi di lingkungan kita. Ini juga karena pengaruh teman. Dan sekarang kita akan saksikan bersama-sama tayangan berikut ini ya. Senin 8 Februari lalu, kasus kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus dengan sepeda motor terjadi di Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Dalam kecelakaan tersebut, 4 orang tewas, di mana 2 korban merupakan pasangan suami istri yang sedang naik sepeda motor. Kecelakaan tersebut terjadi akibat supir minibus bernama Ricky mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mabuk, sehingga ia tak mampu mengendalikan laju mobil dan menabrak sepeda motor serta pembatas jalan. Kepada polisi, Ricky mengaku baru saja pulang dari kawasan hiburan malam di Kalijodo, Jakarta Utara. Menurut Ricky, ia pergi ke tempat hiburan tersebut bersama teman-temannya. Di tempat itu, ia mengkonsumsi banyak minuman beralkohol hingga mabuk. Meski menyesal, polisi tetap menetapkan Ricky sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan ini. Akibat kecelakaan ini, seorang anak terpaksa menjadi yatim piatu akibat kedua orang tuanya tewas ditabrak oleh Ricky. Begitu berpengaruhnya ya seorang teman ketika mungkin seorang ingin pulang ke rumah tapi diajak sama teman-temannya tidak. Jadi bisa jadi terpengaruh ya. Dan ini memang pengaruh dari teman dekat itu begitu luar biasa sekali Ustadz ya. Betul. Dan apalagi ajakan-ajakan yang memang ke arah kemaksiatan itu begitu susah mungkin untuk ditahan ya. Memang harus ada teman yang baik memang untuk hal ini ya Ustadz ya. Ini melihat dari kasus tadi ini, saya jadi ingat sebuah ungkapan. Iya Ustadz. Almar'u ala dini khalilihi. Apa itu Ustadz? Seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sahabatnya. Oke. Kalau jadi ingin tahu siapa seseorang, lihat aja siapa temannya. Oh, jadi kita bisa jadi tahu akhlak seseorang ketika melihat sahabat dekatnya Ustadz ya. Itu tidak mungkin jauh berbeda gitu ya Ustadz ya. Kita diri sendirilah ingin ngecek sebetulnya kita nih kalau nanti gaul itu sama orang baik atau orang buruk, lihat aja. Kita tentu punya 2 teman, satu teman yang baik, satu teman yang buruk. Lihat jiwa kita tuh lebih cenderung kepada yang mana. Lebih cenderung kita dan merasa nyaman dengan peer group kita yang mana. Berarti kita seperti itu sebetulnya. Nah, untuk itulah perlunya bergaul selain dengan Allah, bergaul dengan Rasulullah SAW. Rasulullah kan udah meninggal Ustadz. Iya. Kalau perlu kita bergaul dengan para syuhada dan yang sudah meninggal. Gimana itu caranya Ustadz? Bagaimana bergaul dengan para ulama yang meninggal? Ini pergaulan yang jarang diperhatikan orang. Bergaul dengan Rasulullah tentu bergaul dengan Al-Quran dan bergaul dengan Al-Hadis. Bergaul dengan sirah Rasulullah SAW. Jadi orang yang membaca sejarah tentang Nabi, secara tidak langsung dia sebetulnya bergaul dengan Rasulullah. Yang mau bergaul langsung dengan Rasulullah sekarang dan mendapatkan efek langsung dari Rasulullah, ya banyak bersolawat. Banyak bersolawat. Kan dia mendapatkan syafaat di dunia ini.
Apalagi orang mau berdakwah, tapi dia malas bersalawat, mana mungkin mendapatkan syafaat Rasulullah dan mana mungkin bisa menjadi penerus perjuangan Rasulullah. Begitu juga persahabatan. Tujuan kita bersahabat kan untuk ya menyiarkan agama kita, menyebarkan kebaikan-kebaikan. Bergaul dengan Rasulullah juga dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara bertemu teman itu pertama wajahnya cerah. Aib pertama kali ceritain keburukan diri. Lu tahu nggak, selama gue nggak ketemu lu, gue sakit, gue susah, gue nggak punya ini, itu aib. Jadi yang namanya bergaul itu pertama kali bertemu sahabat itu absyir. Absyir itu artinya berikan kabar gembira. Oh, kabar gembira. Iya. Oke. Kalau kita kemudian disakiti teman, Rasulullah berpesan, ditanya, ya Rasulullah, kalau aku disakiti sama teman, apa yang harus saya lakukan? Beristighfarlah untuk dia. Mohonkan ampun untuk dia. Kalau perlu mintakan ampun 70 kali atas kesalahan dia. Jadi dia baik, kita juga terhindar dari kejahatan dia. Ada banyak sebetulnya pesan-pesan agama seputar pergaulan ini. Masya Allah, ini pentingnya kita berteman sama orang-orang baik juga. Salah satunya adalah, insya Allah mudah-mudahan teman-teman baik kita itu akan mendoakan kita juga, Ustaz. Biasanya teman itu baik atau enggak baik, itu digambarkan oleh para ulama. Jalisus sholih. Kalau kita berteman dengan orang yang soleh, kita berpisah sama dia, itu ada kedamaian, gitu, ada kehangatan, ada tambah ilmu. Dan kita ingin ketemu lagi, Ustaz, ya? Ketemu lagi. Masya Allah. Tapi kalau dengan orang yang buruk biasanya, berpisah dari dia, lega, resah aja bawaannya. Oh, maksudnya resah dalam arti pingin cepet-cepet ya, Ustaz, gitu? Iya, enggak, waktu kita pisah dari dia, masih ada efek-efeknya itu ya? Masih ada efek keresahan. Pikiran kita juga rada-rada mumet gitu. Contoh nih. Orang berada di sebuah misalnya di sebuah kafe, tempat nongkrong yang ruwet. Ya. Dalam teorinya orang Jepang itu kan air itu kan pengaruh tubuh, mempengaruhi tubuh manusia kan. Coba bayangkan di sebuah diskotik, musiknya ruwet, ya, lampunya ruwet, ya, ngobrolannya ruwet, harga minumannya juga mestinya murah, ruwet, masuk ke dalam tubuh gimana jadinya? Ya ruwet pula hidup ini. Itulah kalau ngobrol sama teman-teman yang sembarang nongkrong. Jadi saya juga kasihan melihat kadang-kadang orang tua nih nggak ngobrol sama anaknya. Dia nongkrong di depan warung-warung, ketemu sama teman-temannya. Padahal harusnya orang tua juga bisa jadi teman, Ustaz, ya? Iya. Jadi begini, di antara ngobrol dan berteman yang jelek itu di mulut-mulut gang. Nah, kita lihat kan misalnya di beberapa gang nih seringkali ada warung, dia nongkrong di mulut gang, ya. Pekerjaan mereka seringkali memperhatikan setiap yang lewat. Nah, apalagi kalau keburukannya itu ada, itu biasanya menjadi fokus dan dibicarakan. Makanya orang yang suka nongkrong di mulut-mulut jalan, di mulut-mulut gang itu termasuk kelompok-kelompok yang buruk. Oke, Ustaz. Menarik sekali nih ya. Tapi Ustaz, kita sedikit akan melihat satu tayangan, Ustaz, ya. Satu tayangan di mana ada rumah susun yang dijadikan tempat untuk para santri di Jombang, Ustaz. Oke, kita saksikan bersama ya. Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Kepuh Doko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, termasuk pondok pesantren yang telah berusia tua. Pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hasan pada tahun 1940 itu saat ini telah mengalami berbagai perkembangan. Saat pertama kali berdiri, bangunan pesantren masih terbuat dari bambu dan pelajaran yang diberikan kebanyakan membahas kitab-kitab kuning. Seiring bertambahnya usia, jumlah santri juga terus bertambah. Santri bukan menempati pondok angkring lagi, melainkan di gedung-gedung asrama. Namun dikarenakan jumlah santri tidak seimbang dengan kapasitas bangunan, membuat para santri harus berdesak-desakan dalam satu kamar dan mengakibatkan kurang terjaganya kebersihan. Pada pertengahan tahun 2015 lalu, pesantren ini mendapat bantuan gedung rumah susun untuk santri dari pemerintah. Setelah dibangun selama 6 bulan, pembangunan gedung rusun santri berlantai 3 ini akhirnya selesai dan sudah bisa digunakan. Bangunan rumah susun untuk santri ini tergolong mewah. Setiap lantai memiliki 10 kamar, di mana setiap kamar memiliki 116 tempat tidur. Dengan sejumlah fasilitas yang jauh lebih bagus daripada fasilitas di asrama sebelumnya, santri merasa lebih tenang dan lebih fokus belajar di gedung asrama yang baru. Rencananya, rusun santri ini secara khusus akan digunakan untuk asrama santri, murid madrasah aliyah negeri. 300 santri yang akan menghuni rusun ini akan menjalani aturan yang ketat menyangkut jam-jam belajar dan jam keluar asrama. Seluruh siswanya
sekarang ini 2.236 orang anak, siswa-siswi, para santri dan murid dengan 192 orang tenaga pengajar. Para santri yang tinggal di rusun santri ini akan difokuskan belajar 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan Inggris. Selain itu, materi pelajaran kitab kuning juga tetap diberikan kepada para santri.